Semua pakaian Owen ini tadi termasuk mantel hitam yang dipakai menghilang. Tapi polisi menemukan jepit rambut milik seorang wanita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Terus Wanita, dan di video kali ini aku mau share sebuah cerita misteri, yaitu terbunuhnya seorang pria misterius dengan identitas Roland T. Owen di kamar hotel 1046. Peristiwa ini terjadi di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1935. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar 1046 dan kenapa tubuh korban memiliki banyak luka yang membuat korban tewas. Bermacam spekulasi muncul, mulai dari korban adalah seorang mata-mata, ada juga yang mengatakan pria ini berkhianat dari tunangannya. Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe ya. Oke, cus ke kronologinya. Jadi pada tahun 1935, sebuah hotel yang berlokasi di Kansas City bernama President Hotel tampak seperti biasanya, melayani tamu yang datang, check-in, check-out. Ya begitulah rutinitas sehari-hari di hotel. Namun, sesuatu terjadi pagi tanggal 2 Januari. Seorang tamu hotel yang sedikit berbeda dari tamu-tamu yang lain. Tamu ini memiliki luka bekas cukup panjang di pipinya dan telinganya ini juga sedikit kelihatan membengkak. Mereka menduga bahwa pria ini adalah seorang petinju, merujuk dari luka di telinganya itu. Pria ini memiliki ciri-ciri rambutnya coklat, mata biru, tinggi badan sekitar 175 cm, dengan berat badan sekitar 80 kg. Usianya juga diperkirakan sekitar 20-30 tahun lama. Masih muda kali lah. Memakai setelan jas rapi, lengkap dengan mantel, tetapi tidak membawa koper, Mak. Dia cuma bawa sikat gigi, odol, dan sisir. Dah, itu aja. Kemudian, pria ini check-in dengan nama Roland T. Owen, berasal dari Los Angeles. Rencananya, Mak, si Owen ini akan menginap di hotel itu selama 3 hari. Oke, setelah mendapatkan kamar, Owen ini diantar oleh seorang bellboy yang bernama Randolph Frost ke kamar 1046 yang kebetulan berada di lantai 10. Jalanlah si Frost ini mengantar si Owen ini ke kamarnya. Nah, di tengah perjalanan itu, si Owen ini cerita kalau dia sebelumnya menginap di Bioback Hotel. Karena masalah harga, jadi dia memutuskan untuk pindah ke President Hotel. Begitu sampai di kamarnya nih, Mak, si Owen ini langsung mengeluarkan sisir, pasta gigi, dan sikat gigi dari sakunya dan meletakkan di rak kamar mandi. Aneh kan? Ya memang, dia tadi kan nggak banyak barang bawaan, Mak. Ngapain lagi coba? Dari sini memang sih kelihatan agak aneh sedikit. Biasanya kalau orang menginap di hotel tuh bawa koper. Ini masa bawa odol sama sikat gigi sama sisir? Terus, Mak, dia lalu meminta Prof untuk mengunci pintu karena ia akan segera pergi keluar. Prof ini lalu kembali ke kamar, mematikan semua lampu, mengunci pintu dari luar, dan mengembalikan kunci pada si Owen sebelum mereka ini sama-sama pergi meninggalkan kamar itu. Ternyata si Owen ini suka gelap-gelapan, Mak. Ya buktinya lampu kamarnya itu dimatiin semua. Hanya lampu kecil yang menyala di atas meja. Rupanya nih, Mak, kebiasaannya itu memang begitu, Mak. Bahkan seorang penjaga kebersihan yang bernama Mary Soptic yang datang kemudian setelah si Owen ini sudah kembali lagi ke kamarnya juga dalam keadaan gelap. Dimasuklah si Soptic ini untuk membersihkan kamar. Sret, sret, sret. Nah, pada saat membereskan anduk, si Owen ini sempat bilang, "Nanti kalau kamu keluar, pintunya jangan dikunci ya, soalnya ada temen yang mau dateng," kata si Owen. "Oh iya, Pak, siap," kata si Optik. Ya, sebagai petugas nurut aja, walaupun agak aneh-aneh. Sambil membereskan kamar ini tadi, Mak, si Optik ini sempat melihat si Owen ini masuk ke kamar mandi untuk mencuci rambut. Nah, dari situ kelihatan kalau si Owen ini seperti orang ketakutan, gugup gitu, Mak. Tapi, Mak, dia masih mengingatkan lagi ke Soptic ini untuk tidak mengunci pintu. "Pintunya jangan dikunci ya." "Oke, Bos." Sekitar pukul 4 sore, masih di hari pertama Owen menginap di kamar itu, Soptic ini balik lagi untuk mengantar handuk baru. Pintu kamar tidak terkunci, ruangan tetap gelap dari cahaya lampu kecil yang ada di meja tadi. Nah, si Soptic ini melihat si Owen ini sedang berada di atas tempat tidurnya. Atas meja ada sebuah catatan yang bertuliskan,
Don, I will be back in 15 minutes. Wait. Dari catatan ini, Mak, seperti ada seseorang yang bernama Don sedang menunggu Owen. Nah, Mak, pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 3 Januari pukul 10.30 pagi, Mary Soptik ini kembali lagi untuk membersihkan kamar Owen. Begitu sampai di depan pintu kamar itu dalam keadaan terkunci dari luar, Mak. Ya, Soptik ini mengira kalau si Owen ini lagi keluar. Jadi dengan kunci cadangan yang ada, dia membuka pintu dan masuk untuk membersihkan kamar tersebut. Lagi bersih-bersih nih, Mak, Soptik mendengar suara Owen berbicara di telepon. Ternyata si Owen ini ada di kamar. Gelap-gelapan, Mak. Cahaya kamar tuh hanya dari lampu kecil tadi, Mak. Masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, artinya ada seseorang dong yang mengunci Owen di kamar, ya kan? Nah, Soptik ini, Mak, sempat mendengar pembicaraan si Owen dengan seseorang bernama Don. No, Don, I don't want to eat, I'm not hungry. Tidak, Don, aku tidak mau makan, aku tidak lapar, aku sudah sarapan tadi. Diletaklah telepon ini lagi sama si Owen. Nah, setelah menutup telepon ini tadi, si Owen ini sempatlah basa-basi dengan si Soptik. Dan Owen ini cerita lagi kalau dia sebelumnya itu menginap di Mewback Hotel. Ceritanya tuh sama seperti yang diceritakan kepada si Prof saat mengantar dia ke kamar itu. Setelah selesai membersihkan kamar, Soptik ini segera pergi dan kembali lagi pada pukul 4 sore nih, Mak. Di hari yang sama untuk mengantarkan handuk lagi. Tetapi saat dia mengetuk pintu kamar, Soptik ini mendengar ada suara percakapan dari dalam. Pak, saya petugas kebersihan, mau mengantarkan handuk. Gak butuh, suara dari dalam. Suaranya itu sambil teriak dan bukan suara si Owen. Ya, walaupun heran, Soptik ini gak bisa maksa dong. Ya, akhirnya dia pergi dengan membawa handuk itu lagi. Pada hari ketiga nih, Mak, yaitu hari Jumat tanggal 4 Januari pukul 7 pagi, operator Hotel Presiden ini menyadari bahwa telepon di kamar 1046 ini tidak diletakkan dengan benar. Gagang telepon di kamar itu, Mak, menggantung, jadi sudah 10 menit tidak digunakan. Jadi ketahuanlah sama operator hotel ini. Jadi datanglah si Prof, petugas hotel ini tadi, ke kamar si Owen untuk mengecek keadaan kenapa telepon tidak diletakkan dengan benar. Tapi ketika si Prof ini tiba di depan pintu kamar 1046, ada sebuah tulisan yang menggantung di pintu, jangan diganggu. Si Prof ini kemudian mengetuk pintu dengan keras. Ada memang yang menjawab, Mak, dari dalam. Disuruhnya petugas ini terus masuk. Gimana mau masuk? Pintunya kan terkunci dari dalam, Bos. Buka dulu pintunya, baru bisa aku masuk. Berulang kali lah si Prof ini tadi mengetuk-ngetuk pintu. Gak ada yang buka. Akhirnya dia teriak aja, Pak, tolong teleponnya diletakkan dengan benar. Setelah itu ya si Prof ini pergi. Karena mengira ya mungkin si Owen ini lagi mabuk gitu ya. Pada siang harinya, karena operator hotel tadi ini, Mak, masih menemukan masalah telepon di kamar 1046, akhirnya dikirim lagi petugas hotel yang berbeda yang bernama Harold Fike masuk ke kamar dengan menggunakan kunci pas. Pas si Fike ini masuk, kamar yang tetap gelap, kelihatanlah sedikit si Owen ini berbaring di atas tempat tidur tanpa pakaian dan terlihat seperti orang mabuk berat. Ya karena nggak ada urusan dengan orangnya, si Fike ini hanya membenarkan letak telepon yang terjatuh di lantai dan terus meninggalkan kamar itu. 2 jam kemudian, operator hotel kembali mendapati telepon di kamar itu bermasalah lagi, Mak. Akhirnya dikirim si Prof pula untuk mengecek ke kamar tersebut dengan menggunakan kunci pas lagi. Masuklah si Prof ini. Set, di dalam remang-remang kamar, si Owen tergeletak di lantai, nggak pakai baju dan penuh darah. Kagetlah si Prof ini, Mak. Dikasih hiduplah lampu di kamar itu sama si Prof. Ternyata, Mak, darah itu ada di mana-mana. Di tempat tidur, dinding, langit-langit kamar, dan kamar mandi. Owen pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Nah, kondisinya ini, Mak, masih setengah sadar. Walaupun tubuhnya tadi penuh luka serius. Dadanya ditusuk, paru-parunya, jantungnya juga. Setidaknya, Mak, di tubuhnya itu ada 5 tusukan. Anehnya, Mak, saat polisi meminta keterangan dari Owen perihal apa yang terjadi, kenapa bisa begitu, siapa yang melakukannya, Owen mengatakan ia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya mengenai bathtub. Polisi nanya lagi, siapa saja yang ada bersama kamu? Nobody. Tidak ada siapa-siapa. Ditanya lagi, apa kamu mau bunuh diri? Tidak. Lah, jadi kenapa dong si Owen ini seperti menutupi identitas pelaku?
Padahal jelas-jelas di kamarnya itu ada orang asing yang masuk. Pada tanggal 5 Januari 1935, Owen pun dilaporkan meninggal di rumah sakit setelah 18 jam perawatan. Apa yang terjadi dengan si Owen? Semua pakaian Owen ini tadi termasuk mantel hitam yang dipakai menghilang. Tapi polisi menemukan jepit rambut, sebatang rokok yang belum dipakai, dan 4 buah sidik jari kecil milik seorang wanita. Jadi petugas-petugas di hotel Presiden ini tadi dipanggil lah sama polisi untuk dimintai keterangan mengenai kasus si Owen ini. Termasuk salah satu penghuni kamar 1048 yang bersebelahan dengan kamar 1046 milik si Owen. Wanita itu bernama Jean Owen. Kebetulan aja nama mereka ini sama, tapi mereka ini memang tidak punya hubungan apa-apa. Nah, si Jean ini bilang pada tanggal 4 Januari, dia itu pernah mendengar pertengkaran antara pria dan wanita di kamar 1046. Tapi penjelasan wanita ini juga tidak cukup untuk menjawab kenapa Owen terbunuh. Polisi akhirnya pergi ke hotel di mana Owen sebelumnya menginap, yaitu Hotel Mubeck, seperti yang diceritakan kepada petugas hotel. Namun anehnya, Mak, nama Roland C. Owen ini tidak ada di dalam daftar di hotel itu. Lah, apa mungkin dia check-in dengan nama lain? Akhirnya polisi membuat sketsa wajah si Owen dan menunjukkan kepada pihak Hotel Mubeck. Nih fotonya. Kenal nggak? Oh iya Pak, ini sih kita kenal, pernah nginap di sini. Tapi namanya bukan Roland C. Owen, melainkan Eugene Scott. Lah, kok beda? Akhirnya polisi ini mikir, kayaknya bukan kasus biasa nih. Kenapa identitas si Owen ini beda-beda? Jangan-jangan dia mata-mata. Siapa sih si Owen ini? Kenapa namanya beda-beda? Belum lagi nih, Mak, tidak ada pihak keluarga yang datang untuk mengklaim jenazah. Ya karena nggak ada keluarga yang datang, akhirnya polisi memutuskan jenazah si Owen ini dimakamkan di pemakaman orang tak dikenal. Anehnya, Mak, pihak penitipan sementara jenazah sebelum ada keluarga yang datang di tempat ini menerima sejumlah uang yang dikirim oleh seseorang agar mengurus Owen dan memberikan pemakaman yang layak. Dan juga sebuah kartu bertuliskan Love Forever Louis. Jadi Mak, tiba-tiba pihak tempat penitipan jenazah nih tadi menerima telepon dari seseorang. Katanya, tolong jenazah si Owen ini diurus dan diberi pemakaman yang layak. Jangan di tempat orang yang tidak dikenal. Nanti segala keperluan biaya-biayanya aku kirim. Gitu katanya, Mak. Jadi akhirnya dimakamlah secara layak si jenazah Owen ini dengan nama Roland C. Owen. Setahun berlalu, yaitu pada tahun 1936, seorang wanita datang bernama Ruby Ogletree. Rupanya dia membaca artikel tentang kasus si Owen ini. Karena memang pada waktu itu kasus ini heboh, jadi di media-media dimuat lah. Jadi rupanya terbaca sama wanita ini. Ruby Ogletree ini langsung mengenali bahwa Roland C. Owen adalah anaknya yang pergi dari rumah Birmingham pada tahun 1934. Nama Owen sebenarnya adalah Artemus Ogletree. Dan dia berusia 17 tahun saat meninggalkan rumah. Setelah itu, kasus Owen tidak menemukan petunjuk lebih jauh dan berakhir dalam ketidakjelasan. Beberapa teori dan spekulasi yang berhubungan dengan kasus Owen pun bermunculan, tapi entah benar atau tidak. Tidak ada penjelasan kenapa dia meninggalkan rumah. Orang tuanya memang pernah menerima surat 3 kali dari si Owen ini, tetapi surat itu dikirim setelah tanggal kematiannya. Aneh kan? Siapa yang mengirim surat ke ibunya ini juga tidak diketahui. Setelah itu, kasus si Owen ini tidak menemukan petunjuk lebih jauh dan berakhir dengan ketidakjelasan. Beberapa teori dan spekulasi yang berhubungan dengan kasus Owen pun bermunculan. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Salah satu teori menyatakan Don ini, laki-laki yang disebut Owen, diperkirakan bereaksi sendirian dan dia memukul Owen itu sampai tewas di kamar 1046. Teori ini mungkin benar. Tapi Mak, masalahnya polisi itu tidak pernah menemukan siapa si Don sebenarnya. Teori kedua, Don tidak beraksi sendirian. Sebelumnya Mak disebutkan bahwa pada gagang telepon yang ada di kamar Owen itu terdapat sidik jari wanita. Tapi wanita ini juga tidak berhasil ditemukan oleh polisi. Teori ketiga nih, 3, menyatakan
Artemus Ogletree dibunuh karena tidak setia pada tunangannya. Selingkuh ya? Berarti ini hubungan asmara. Karena Mak, sebelumnya, tadi kan ada seseorang yang meminta jenazah Artemus ini dimakamkan di tempat yang layak. Setelah itu juga ada seseorang yang menelpon bahwa akan mengirim semua biaya pemakaman si Owen. Nah, laki-laki inilah yang meminta pengurus jenazah agar dimakamkan berdekatan dengan saudara perempuannya, si Owen ini. Mungkin, sepertinya, Owen ini menolak cinta. Atau semacam mengingkari janji, tidak setia. Dan di kamar 1046 itu ada wanita yang cintanya ditolak bersama seorang lelaki yang bernama Don. Mereka melakukan pertemuan dengan si Owen. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan si Owen ini, Mak. Benarkah dia terbunuh karena berkhianat? Atau seorang mata-matakah karena dia punya banyak nama? Allahu a'lam. Kematian misterius Artemus Ogletree alias Owen ini tidak menemukan petunjuk yang pasti. Sampai saat ini, tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi di kamar 1046. Apa mungkin dia punya rahasia negara? Kalau dia memang seorang mata-mata. Biasa kan mata-mata punya banyak nama. Dan mungkin dia punya rahasia negara. Atau mungkin dia sudah tidak mau jadi mata-mata. Ya akhirnya harus dilenyapkan seperti di film-film. Entahlah, Mak. Saya Trismanita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.